Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi. Tentunya di studio ini kita mengajak pemirsa Opini untuk ngobrol yang pasnya hanya di sini ya, di Opini tentunya. Di hari ini spesial bersama saya Iqbal Fatwa yang akan menemani waktu siang untuk seluruh pemirsa Opini. Dan juga apa kabar untuk Anda pemirsa Opini yang selalu setia nonton Opini ini di streaming YouTube-nya TVRI Bengkulu. Dan yang belum subscribe silakan di-subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dimanapun bisa nonton, bisa lihat ada program-program seru apa saja yang ada di TVRI Bengkulu. Seperti biasa ini pemirsa Opini. Di Opini selalu kita akan mengundang orang-orang yang luar biasa yang akan kita ajak ngobrol. Tentunya untuk menjelang nanti di jam-jam makan siang ya. Di sore hari ini, hari ini masih siang ya. Mau buru-buru sore aja ini. Di siang hari ini sudah hadir di studio Opini. Ini dia ya, seorang yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena di tangan dingin beliau lah mengajarkan anak-anak generasi penerus bangsa dari usia dini 4 tahun, 5 tahun, ada juga yang 6 tahun untuk mencerdaskan anak-anak bangsa khususnya yang ada di Bengkulu ini. Sudah hadir tentunya, ini dia ada Ibu Mili Asia MPD. Assalamualaikum Ibu Mili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pemirsa Opini yang belum kenal sama beliau, Ibu Mili ini adalah Ketua IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia PGRI Provinsi Bengkulu. Betul. Wah, luar biasa. Areanya sudah provinsi loh. Berarti mulai dari 9 kabupaten dan juga 1 kota ini Ibu Mili sebagai ketuanya. Betul. Wah, luar biasa. Hebat sekali. Gimana Ibu menjadi seorang Ketua IGTKI atau Ikatan Guru TK Indonesia PGRI Provinsi Bengkulu di tengah-tengah kesibukannya sebagai istri otomatis, sebagai ibu juga, harus mengurus organisasi juga. Ya. Gimana Bu untuk mengatur waktunya ini? Iya. Semua tugas ya namanya ibu-ibu. Betul. Selain tugas utama sebagai ibu rumah tangga, ya kita juga sebagai ASN yang punya tanggung jawab. Benar. Gitu ya terhadap pemerintahan juga dengan tugas kita. Oke. Ya tugas utama ya mengajar anak-anak gitu. Iya, betul. Itu setiap harinya. Nah, dengan kesibukan tentunya adalah skala prioritas. Ya, okay. Skala prioritas mana yang harus kita lakukan lebih dahulu. Betul. Atau mana yang masih bisa kita kesampingkan. Seperti itu, Mas. Jadi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Benar sekali. Jadi menerapkan yang skala prioritas. Kalau memang prioritas pada saat itu di keluarga dulu didahulukan. Betul. Kalau pada saat ada momen-momen tertentu tugas negara misalnya harus didahulukan juga. Betul. Ibu kurang lebih sudah berapa lama ini Bu sebagai Ketua IGTKI PGRI Provinsi Bengkulu ini? Iya. Sebagai Ketua IGTKI ini baru loh Mas. Baru lebih kurang 1 tahun. Wah, 1 tahun. Ya, ini. Jadi saya di-SK-kan itu tanggal 13 Juli 2023 gitu. Jadi tetapi sebelum itu gitu ya. Sebelum itu saya menjadi sekretaris umum IGTKI provinsi itu 11 tahun lah Mas, 2 periode lebih. Berarti ini sudah katam sekali Bu, sudah harus tahu ini organisasi ini mau dibawa kemana, program kerjanya seperti apa. Sudah sangat di luar kepala ya. Sekretaris sambil berjalan. Nah, dan juga pemirsa Opini di siang hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa juga, mumpung ada orang luar biasa di siang hari ini, yaitu pembinaan anak usia dini. Nah, apalagi untuk para orang tua muda nih, mama-mama muda yang mungkin kebingungan. Ini sekarang kan bisa dikatakan semacam seperti bisa dikatakan sebagai momok juga. Kalau yang ngerasa khawatir atau juga ada yang menganggapnya hal yang biasa, masalah pendidikan anak usia dini. Nah, kalau dari seorang Ibu Mili, nah ini sebaiknya anak itu sudah misalnya dimasukkan ke PAUD, sebaiknya di umur berapa Bu atau di usia berapa? Seperti kalau sekarang kan kita lihat ada yang 3 tahun nih sudah dibawa ke PAUD, nggak apa-apa jadi anak bawang gitu. Orang tuanya sibuk bekerja gitu. Iya. Jadi begini Mas ya, namanya perlu dipahami bahwa yang namanya pendidikan anak usia dini itu pendidikan yang diberikan dari usia sejak lahir loh. Sejak lahir sampai usia 6 tahun gitu. Nah, jadi untuk pembinaan ini tentu
ya dari mulai anak lahir kita sudah memberikan pembinaan. Nah, jadi pembinaan ini ya bagaimana kita menstimulasi anak, memberi rangsangan, ya, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini dua kata kunci yang memang harus dipahami loh, khususnya guru-guru PAUD seperti itu, ya. Rangsangan pertumbuhan perkembangan. Jadi tugas kita ini berat sebenarnya. Benar, betul. Berat. Nah, jadi bukan hanya merangsang untuk pertumbuhan secara kognitif saja, ya, secara jasmani, tapi secara intelektual anak juga. Bagaimana kita supaya anak bisa berkembang semaksimal mungkin. Ya, jadi memberikan rangsangan-rangsangan itu melalui 5 panca indera yang ada dengan anak ini, bagaimana supaya bisa terstimulasi. Terstimulasi dengan maksimal, akhirnya nanti anak-anak di usia dini itu sudah bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari kognitif tadi itu, ya. Dan berarti kan ada beberapa orang tua juga yang menganggap, wah nanti aja deh dulu umur usia 4-5 tahun itu waktunya anak-anak bermain gitu. Urusan TK nantilah pada saat 6 tahun, saat TK 1 tahun, akhirnya 7 tahun baru ke SD gitu. Nah, berarti sebaiknya sudah dari usia dini itu sudah bisa diajak gitu, berarti masuk ke PAUD misalnya. Iya, jadi saya katakan rangsangan itu kan dari lahir, ya, dari lahir. Jadi kalau ada beberapa pemikiran orang tua gitu ya, oh nanti saya mau masukkan anak saya ketika usianya cukup, mungkin gitu ya, cukup 4-5 tahun. Ya, kembali ke pola pikir orang tua masing-masing seperti itu. Nah, jika pola pengasuhan itu memang masih bisa dilakukan sendiri gitu sebelum kita memberikan pengasuhan ke lembaga, ya, ke lembaga secara resmi, ya memang itu gitu kan, memang itu. Nah, jadi untuk pengasuhan yang diserahkan ke kita lah ya, tingkat taman kanak-kanak itu biasanya dari usia 4-5-6 gitu. Jadi kalau di bawah usia itu mungkin ada bentuknya penitipan, TPA, kemudian usia 3-4 juga ada kelompok bermain gitu ya. Nah, jadi pendidikan anak usia dini ini ya banyak kamar-kamarnya juga lah Mas Ilham. Iya. Sesuai dengan balik lagi usia anak itu, dia sudah siap atau belum gitu. Iya. Jadi sebaiknya orang tua juga nggak perlu risau, nggak perlu takut gitu. Begitu anaknya ada yang ngajak, ayo masukin anak kita ke ini, ke PAUD misalnya. Wah, masih 4 tahun ini, belum saatnya gitu. Justru di usia 4 tahun itu anak-anak itu sudah bisa diajak masuk ke PAUD. Karena di sana kan guru-guru juga punya metode tersendiri gitu, Bu. Betul. Jadi metode pengasuhan ya. Iya, yang harus dimiliki gitu seorang guru PAUD. Kemudian tidak sebatas itu ya, guru-guru PAUD juga harus punya pengetahuan lah tentang kesehatan anak, tentang psikologi anak juga, karena integrasi gini. Jadi bukannya semata-mata kita ngasih, kita ingin mengembangkan kognitif anak saya, tidak ya, tetapi bagaimana cara guru itu menstimulasi anak untuk bisa berkembang fisik motoriknya, bahasanya, sosial emosionalnya gitu. Ya, terutama kalau untuk PAUD itu pendidikan karakter ini yang paling utama. Karena kita adalah pendidikan pondasi. Benar, betul sekali. Jadi memang benar-benar pondasi awal nih. Anak ini karakternya mumpung masih kecil, jadi masih enak nih dibentuk, mau diarahkan kemana. Hingga akhirnya nanti kan juga akan timbul bakat anak-anak ya, Bu ya. Iya. Akan kelihatan, wah ini anaknya bakatnya kemana. Iya, jadi dari usia dini udah kelihatan itu ya. Makanya dengan bentuk pembelajaran kita berikan, ini kan kita memberi, apalagi sekarang kurikulum merdeka. Jadi bagaimana memberikan kemerdekaan kepada anak untuk belajar. Jadi guru bisa melihat, oh ini minatnya di mana. Jadi ketika sudah mulai kelihatan minat anak, maka di sini yang perlu kita stimulasi lebih. Fokuskan ke sana lebih gitu, difokuskan. Jadi bukan semata-mata hanya kognitifnya saja. Jadi dari 9 kecerdasan itu, ya setiap anak kan unik gitu, punya kecerdasan masing-masing. Berbeda masing-masing anak. Itu yang perlu kita bimbing, yang kita bina. Jadi seperti itu nih pemirsa, opini dari Ketua IGTKI-nya langsung yang menyampaikan ini. Kalau untuk pribadi Bu Mili sendiri, Bu Mili ini mulai tahun berapa ini, Bu? Langsung bisa dikatakan riwayat pendidikannya untuk hingga akhirnya Ibu menjadi seorang ASN juga, ngajar TK juga dulu sebelumnya. Ini di tahun berapa kalau Ibu Mili? Iya, kalau cerita-cerita sejarahnya panjang juga. Betul. Kita bisa sampai sore nih, Bu ya. Iya. Tapi pemisahan yang bosan kali ini. Benar-benar. Iya.
Jadi di awal dulu ya, di awal saya masuk ke sekolah pendidikan guru dulu, Oke. SPG ya. Zaman dulu masih ada Ibu ya? Iya, SPG negeri. Nah saat itu sebenarnya kalau dari lubuk hati saya itu sebenarnya nggak ada minat gitu loh. Oke, apa dorongan dari orang tua ini? Betul, dorongan dari orang tua. Dan saat itu memang sepertinya sekolah pendidikan guru itu menjadi favorit loh mas. Oh di Oke. zaman-zamannya Oke. itu. Nah sebelumnya kalau dari orang tua juga riwayatnya seorang guru juga Bu? Oh tidak. Oh, enggak. Kedua orang tua saya petani. Ya. Oke, ingin anaknya jadi guru Jadi nih. Jadi guru. didorong ayo ke SPG gitu. Iya. Nah jadi ceritanya tidak ada minat masuk SPG, tapi karena dorongan dari orang tua tadi, ya akhirnya kita juga mengalah gitu ya, mengalah masuk ke SPG. Nah saat itu masuknya termasuk susah mas. Iya, selain nilai kalau dulu NEM ya, Benar, NEM betul. menjadi perhatian. Kemudian tesnya juga itu sampai 2-3 kali tes. Ya, dari mulai penampilan, cara bicara, cara berjalan itu semua dites loh. Sudah semacam tes ikut ke dinasan gitu berarti dong Bu ya? Iya. Nah yang pemirsa opini juga mungkin yang generasi zaman sekarang nih anak-anak muda yang tidak tahu SPG itu apa sih sebenarnya. Nah ini saya kasih bocoran dikit juga, nanti Ibu Mili yang akan menambahkan penjelasannya SPG itu apa. SPG itu adalah Sekolah Pendidikan Guru, benar Bu ya? Guru, iya. Oke, itu adalah setara dengan SMA pada saat itu. Jadi dari SMP bisa langsung tes ke SPG. Tesnya yang seperti Ibu Mili Kejuruan. bilang tadi, ternyata Iya. banyak sekali tingkatan tes-tesnya. Berarti Iya. nggak sembarangan gitu dong Bu? Iya. Orang-orang yang masuk ke SPG itu orang terpilih yang sudah lolos seleksi. Alhamdulillah. Kalau untuk pendidikannya sama-sama 3 tahun Bu, sama seperti SMA. Sama. Jadi ketika kita sudah masuk di kelas awal ya, di kelas awal itu semua sama gitu ya, Oke. sama. Tapi ketika menaik ke tingkat 2 ya, ke kelas 2 itu kita pilih jurusan. Oke, ada pemilihan. Ya, jurusan itu pada saat itu taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Oke, hanya 2 itu. pada Iya, saat itu, hanya Bu, ya? 2. Nah, ketika kita ingin masuk ke jurusan taman kanak-kanak, di sana kembali diseleksi loh mas. Ada seleksi lagi. Iya, jadi memang ada keterampilan khusus yang Betul. diinginkan. Karena akan gitu. menghadapi anak-anak yang nggak Betul. tahu apa-apa. Pokoknya semuanya serba benar anak-anak ini. Iya. Oke, ada seleksinya lagi. Iya. Disuruh menggambar gitu kan. Terus menyanyi, menari, pokoknya semua hal-hal yang berhubungan untuk pengasuhan taman kanak-kanak. Itu jadi diseleksi ulang seperti itu. Banyak tahap-tahapnya ini. Iya, jadi dari 7 kelas itu yang jurusan taman kanak hanya 1. Oh, Jadi hanya 1 1. banding 6. Oke, jadi dari 7 kelas yang ada itu taman kanak-kanak hanya 1. 1 kelas. Berarti Iya. dari ratusan siswa ini untuk memperebutkan itu tadi Bu, Iya. kalau yang mau ke taman kanak-kanak. Salah satunya ada rezeki dari Ibu Mili juga lolos pada saat itu. Nah, berarti setelah 3 tahun ini di tahun berapa Ibu Mili SPG-nya? Saya masuk SPG itu tahun 89 ya. Oh, 89. Oh, pas hari tahun kelahiran saya itu. Oh, Saya lah. baru lahir itu. Nah, Ibu Mili untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjutnya tentang kita akan flashback seputar SPG itu apa, terus juga Iya. perjalanan karir Ibu Mili seperti apa. Kita tahan dulu nih Ibu Mili, dan untuk Anda pemirsa Opini, jangan kemana-mana, tentunya kami berdua masih akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini, tetap di Opini.